Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i beserta keluarga. Yang saya hormati senior saya Ustadz Imam Baili LC, para ulama, para habaib, para ustadz, para tokoh senior dan jamaah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Alhamdulillah, segala puji bagi kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di malam yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan, utamanya untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid yang penuh berkah ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini. Beliaulah yang telah membawa Al-Quran kepada kita semua sehingga kita mengetahui petunjuk Al-Quran dan mengenal apa itu Al-Islam. Hadirin yang saya muliakan, saya di sini sebenarnya hanya pemain cadangan. Ya, saya hanya badal sebenarnya, karena yang seharusnya berada di sini sebagaimana kita ketahui adalah Dr. Haji Adiaksa Daud. Kebetulan beliau berhalangan karena sedang tidak enak badan, sedang sakit, dan beliau meminta saya untuk menggantikan beliau, dan beliau juga menitipkan salam kepada para jamaah, terutama kepada Pak Kiai, dan meminta maaf karena tidak bisa hadir, dan meminta doa untuk kesembuhan beliau. Kita doakan semoga beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya merasa terhormat, merasa bangga, merasa senang sekali bisa berada di tengah-tengah hadirin semuanya, terutama untuk mengikuti sholat tarawih, dan sebelum itu kita melaksanakan tausiah, mendengarkan sedikit tausiah tentang agama Islam. Suatu hari Rasulullah SAW keluar dari kamarnya menuju masjid beliau. Mana itu masjid beliau? Masjid Nabawi. Rasulullah keluar dari kamarnya menuju Masjid Nabawi, dan ketika beliau masuk di dalam masjid, beliau menjumpai dua kelompok manusia. Yang satu di ujung sana, yang satu lagi di ujung sebelah sini. Kelompok yang pertama sedang sibuk bermunajat kepada Allah dengan khusyuknya, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan sangat khusyuknya. Sementara kelompok yang kedua sedang berdiskusi, bertanya jawab, mendengarkan ceramah-ceramah agama, dan membahas masalah-masalah agama. Rasulullah mendatangi kedua kelompok itu. Beliau melihat satu kelompok dan kemudian ke kelompok yang lain. Setelah itu beliau pergi dan berkomentar. Apa komentar beliau? Kelompok yang pertama, kata Rasulullah, mereka berada dalam kebaikan dan mereka akan mendapatkan pahala dari Allah atas apa yang mereka lakukan. Dan kedua, kelompok yang kedua, mereka juga berada dalam kebaikan dan mereka juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kata Rasulullah, akan tetapi ketahuilah bahwa
innama bu'ithtu pasti ada yang jawab innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, itu memang hadis yang sangat terkenal. Tapi ketika itu yang disampaikan Rasulullah bukanlah hadis itu. Rasulullah tidak mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, tetapi innama bu'ithtu mualliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai guru. Dan tidak hanya itu, beliau kemudian memilih bergabung kepada salah satu di antara kedua kelompok itu. Kira-kira kelompok mana yang Rasulullah bergabung di dalamnya? Kelompok yang kedua, yang sedang berdiskusi, mengkaji masalah-masalah agama, mendengarkan ceramah-ceramah agama. Ini menunjukkan bahwa majelis-majelis ilmu, ceramah-ceramah agama adalah sesuatu yang mulia, yang Allah dan Rasulnya ridhai, yang sangat Rasulullah cintai, dan menunjukkan ketinggian kemuliaan majelis-majelis ilmu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendengarkan tausiah-tausiah, dan ini saya yakin juga dilaksanakan secara rutin di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah ini. Insyaallah kita akan mendapatkan ridha dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki malam ke-26 ya, malam ke-26 dari bulan Ramadan, dan itu artinya kita sudah memasuki 10 hari terakhir. Kita memperbanyak ibadah, sholat tarawih, memperbanyak baca Al-Quran, zikir kepada Allah, dan lain sebagainya. Setelah ini pun kita akan melaksanakan sholat tarawih. Biasanya berapa rakaat Bapak Ibu? 20? 23 ya? Alhamdulillah. Artinya pahala yang akan kita dapatkan juga semakin banyak. Ada suatu cerita, suatu hari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diundang oleh Presiden Soeharto di Cendana, di rumahnya untuk berbuka puasa. Sama kejadiannya di bulan Ramadan juga. Gus Dur diundang ke Cendana untuk berbuka puasa. Kemudian ketika di Cendana, setelah berbuka, kemudian minum teh, minum kopi dan sebagainya, kemudian Gus Dur pamit kepada Pak Harto. Beliau bilang seperti ini, Pak Harto, mohon maaf saya harus pergi sekarang karena saya masih ada acara. Kemudian Pak Harto pun menyampaikan, oh baik Gus Dur, tapi Pak Kiainya ditinggal di sini kan. Kebetulan ketika itu Gus Dur bersama Kiai Asrawi namanya. Tapi Pak Kiai Asrawi ditinggal di sini kan. Gus Dur menjawab, iya Pak Harto, beliau di sini, beliau nanti yang akan memimpin sholat tarawih. Nah, kemudian Gus Dur menambahkan, tapi harus diperjelas Pak Harto. Diperjelas bagaimana Gus Dur? Tarawihnya nanti pakai NU lama atau NU baru? Gitu katanya. Ya. Pak Harto bingung. Dia bilang, baru kali ini saya tahu ada NU lama, ada NU baru gitu. Apa bedanya katanya? Nah, Gus Dur menjawab, kalau NU lama sholatnya 23 rakaat. Nah, gitu. Kemudian dijawab oleh Pak Harto, oh ya udah, nggak apa-apa gitu katanya. 23 rakaat. Kemudian keduanya terdiam. Gus Dur diam, Pak Harto juga diam. Semua mikir. Kemudian Pak Harto ternyata mikir, kalau NU baru apa bedanya gitu kan. Nah, kemudian Gus Dur menjawab, kalau NU baru tarawihnya diskon 60% katanya. Jadi tarawihnya cuman 11 rakaat. Kemudian Pak Harto tertawa itu. Ya, dia tertawa kemudian bilang begini, ya sudah, kalau gitu saya ikut NU baru saja. Pinggang saya sakit katanya. Jadi kalau kita tarawih 23 rakaat masih NU lama ya. Ya, tapi tidak apa-apa, insya Allah pinggang kita kuat semua ya.
Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sudah memasuki malam ke-26 Ramadan, dan itu artinya kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ada apa di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr." Ya. Di 10 hari terakhir Ramadan ini ada dua peristiwa penting. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang malam tersebut khairun min alfi syahr. Apa arti khair? Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bukan malam 1000 bulan, tapi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau ada orang mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan, itu salah. Yang betul malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan, pada malam qadar. Ya. Artinya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sementara malam Lailatul Qadar itu sendiri diturunkan menurut pendapat ulama yang paling populer di 10 hari terakhir, ya, di malam-malam seperti ini, terutama di malam ganjil. Lalu apa bedanya malam Lailatul Qadar dengan malam nuzul Quran yang sama-sama diturunkan Al-Quran di dalamnya? Kita mengenal bahwa malam nuzul Quran itu pada malam 17 Ramadan, dan itu yang setiap tahun kita peringati. Bangsa kita, masyarakat kita di Indonesia memperingati malam nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Sementara di ayat yang lain Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu yang wallahu a'lam waktunya, tapi menurut ulama, ya, menurut pendapat yang paling kuat, Lailatul Qadar itu diturunkan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, kemudian apa bedanya? Penjelasannya seperti ini. Al-Quran itu diturunkan dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama adalah Al-Quran diturunkan secara langsung, secara utuh, secara jumlatan wahidah dari Allah Subhanahu wa taala langsung ke Lauh Mahfud. Itu tahap pertama. Jadi tahap pertama Allah langsung menurunkan Al-Quran secara utuh, ya, lengkap dari surat An-Nas, ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas secara utuh dari Allah langsung ke Lauh Mahfud. Apa itu Lauh Mahfud? Lauh Mahfud adalah sebuah catatan, sebuah papan yang tertulis di dalamnya segala takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk Al-Quran diturunkan di situ. Itu tahap pertama. Ya. Nazala bihir ruhul amin. Ya. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Mengenai hal ini Allah mengatakan demikian. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Akan tetapi yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang mulia yang terjaga di dalam Lauh Mahfud, kata Allah. Kemudian tahap kedua, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah namanya. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu suatu tempat di langit dunia, ya, suatu tempat di langit dunia. Kapan waktunya? Nah, waktunya inilah Allah menurunkan ketika malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, pada periode kedua inilah Allah menurunkan Al-Quran, ya, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, ini waktunya kemungkinan besar menurut para ulama, menurut Imam Qurtubi dalam tafsirnya, diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang wallahu a'lam waktunya, entah tanggal berapa.
Apakah tanggal 21 Ramadan? Apakah tanggal 23? Apakah tanggal 25? Apakah tanggal 27 dan seterusnya. Kemudian dari Baitul Izzah Allah menurunkan Al-Quran. Ini tahap ketiga. Dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad secara munajjaman. Apa itu? Secara sedikit demi sedikit ya. Dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril, ala qalbika, ke dalam hatimu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, supaya engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, inilah periode-periode diturunkannya Al-Qur'an. Akan tetapi kita, masyarakat Indonesia, hanya mengenal bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam tanggal 17 Ramadan. Betul, tanggal 17 Ramadan. Tetapi malam 17 Ramadan itu adalah malam ketika periode ketiga Allah menurunkan Al-Quran melalui Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad, melalui wahyu pertama di Gua Hira. Apa ketika itu yang diturunkan? Yaitu Iqra. Ketika itu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad yang sedang melakukan uzlah, menyendiri di Gua Hira. Beliau datang dalam wujud manusia dan mendekap beliau, lalu mengatakan, "Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Ketika itu Nabi Muhammad SAW bergetar ketakutan. Bagaimana tidak takut? Tiba-tiba ada datang seseorang yang menyuruhnya membaca, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Itu diulangi kembali oleh si tamu yang datang, "Iqra." Dan Nabi Muhammad pun kembali menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Lalu untuk yang ketiga kalinya sang tamu mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq," dan seterusnya. Ketika Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, "Iqra, bacalah," sejatinya Jibril alaihissalam tidak sedang menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Bagaimana mungkin Jibril menyuruh Nabi Muhammad membaca, sementara Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi. Apa itu ummi? Buta huruf, tidak mengenal huruf. Apakah Jibril tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu seorang ummi? Tentu Jibril tahu. Tapi kenapa Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah"? Itu artinya Jibril tidak mengajari Nabi Muhammad, tetapi Jibril memberitahu Nabi Muhammad bahwa wahyu pertamamu wahai Muhammad adalah Iqra. Ya Muhammad, wahyu pertamamu adalah Iqra bismi rabbikal. Oleh karena itu Jibril menuntun Nabi Muhammad untuk membaca, untuk melantunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Inilah tahapan-tahapan bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengapa Al-Quran itu harus diturunkan secara bertahap ke dalam hati Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak langsung saja sih? Nah, ini pula yang menjadi pertanyaan dari para kaum munafikin, kaum kafir Quraisy ketika itu. Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung saja kepada Nabi Muhammad secara utuh? Dan itu dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? "Linutsabbita bihi fuadak." Yang pertama, untuk supaya kami teguhkan hatimu wahai Muhammad dengan Al-Quran itu. Maksudnya bagaimana? Nabi Muhammad adalah manusia yang punya masalah, punya berbagai ujian juga seperti kita.
Ketika berdakwah beliau menghadapi masalah, dan ketika itu pula beliau merindukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, merindukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi tertentu ketika Nabi Muhammad membutuhkan bimbingan dari Allah, turunlah wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Nah, inilah hikmah pertama, linutsabbita bihi fuadak. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan masyarakat ketika itu dalam memahami Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran, terutama ketika itu kondisi kaum kafir Quraisy, kondisi kaum Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad adalah kebanyakan ummi, buta huruf. Bayangkan kalau seorang anak SD itu langsung disuruh baca, disuruh mempelajari bukunya anak kuliahan, diktatnya anak kuliahan, apa yang terjadi? Nggak nyambung. Makanya diturunkan sedikit demi sedikit. Anak SD disuruh baca, disuruh mempelajari bukunya anak kuliahan, ya nggak nyambung. Mereka baca aja belum bisa begitu. Nah, juga untuk tadi memudahkan umat beliau menghafal ayat-ayat suci Al-Quran sedikit demi sedikit. Kemudian selanjutnya untuk memberikan syariat kepada umat Nabi Muhammad secara bertahap. Jadi Al-Quran itu isinya bertahap, syariat secara bertahap. Yang pertama adalah tentang tauhid ya. Jadi Al-Quran tidak turun dengan langsung memerintahkan sholat, tidak, atau memerintahkan zakat, tidak. Yang dikuatkan pertama kali adalah tauhidnya. Bagaimana Allah memerintahkan supaya umat manusia itu beriman kepada Allah, tidak menyekutukannya dan sebagainya. Fondasi tauhid yang dikuatkan oleh Allah. Baru kemudian syariat-syariat seperti sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Setelah fondasi tauhid itu kuat, barulah kemudian hal-hal yang lain seperti qada dan qadar, kemudian kisah-kisah para nabi terdahulu dan lain sebagainya. Ini artinya pentahapan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah untuk menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Ketika Al-Qur'an itu diturunkan sedikit demi sedikit, kemudian Allah memberi tantangan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran untuk membuat satu permisalan yang sama dengan Al-Quran. Buatlah satu kitab yang sama dengan Al-Quran. Kalau engkau tidak mau, kata Allah, kalau engkau tidak mampu, maka buatlah satu surat yang sama seperti Al-Quran. Kalau kalian juga tidak mampu, buatlah satu ayat saja yang sama dengan Al-Quran. Tapi rupanya tidak ada yang sanggup membuat satu ayat saja yang mirip dengan Al-Quran, apalagi membuat satu Al-Quran secara utuh. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Tantangan Al-Quran tidak bisa dibalas oleh siapapun, tidak bisa diladeni oleh siapapun. Kemudian yang terakhir, Al-Quran ini menjadi penyembuh ya, menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran itu suatu obat, suatu penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran ini menjadi obat, menjadi penyembuh. Ada suatu kisah ya, ini satu cerita lagi ya. Tadi saya dibisikin jangan lebih dari 20 menit Ustaz ya. Lebih ya? Oh udah lebih. Baik, terakhir ya. Ada satu kisah, seorang suami istri sedang sakit istrinya. Istrinya sakit keras dan sudah berobat kemana-mana dan ternyata tidak sembuh juga. Akhirnya istrinya pasrah dan suatu hari istrinya meminta kepada suaminya untuk dibacakan ayat suci Al-Quran.
Istrinya berkata begini, wahai suamiku, tolong bacakan ayat suci Al-Quran supaya aku bisa tenang, bisa sembuh, dan supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya suaminya pun mengambil Al-Quran, dia duduk di sampingnya dan membaca salah satu ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Apa artinya? Ada yang tahu ayat itu? Ustaz Imam pasti tahu deh. Iya. Suaminya membaca fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Apa artinya? Artinya kurang lebih begini. Dan nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Ketika mendengar itu, istrinya langsung bangun dari tempat tidurnya, sembuh total, seakan-akan tidak pernah sakit. Tidak, saya sembuh sekarang katanya. Ya, artinya dia langsung sembuh mendengar ayat suci Al-Quran tersebut. Ya, ini sekedar intermezzo ya. Baik, ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah di bulan suci Ramadan, terutama di akhir bulan ini, di akhir 10 akhir Ramadan ini, karena Rasulullah SAW bersabda, ya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu, ya, wa ahya lailahu. Rasulullah ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Beliau bersiap siaga untuk beribadah di malam hari bulan Ramadan. Syadda mi'zaruh, mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kita bapak-bapak, ya, kencangkan ikat pinggang, ya, jangan dilepas dulu. Bangunkan istrinya bukan untuk bermesraan, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena ini adalah malam-malam krusial, malam-malam yang sangat penting di akhir bulan Ramadan, yang sangat menentukan bagi kita semua. Semoga Allah meridhai ibadah kita semua, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.